Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursia dari Prodi Ilkom angkatan 21. Ilkom C dengan NIM 2122311134. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat. Pertama, di sini ada .tip HTML. Ini adalah deklarasi untuk mengidentifikasi bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML. Terus di sini ada HTML. Ini adalah elemen root atau induk dari seluruh dokumen HTML. Nah, di sini ada head. Ini elemen yang berisi informasi tentang dokumen seperti judul, halaman, dan referensi ke berkas eksternal. Nah, ini titel. Di sini saya simpan toko ucap. Ini adalah elemen yang menampilkan judul halaman di jendela atau tab browser. Terus ada ini style. Style ini dia elemen yang digunakan untuk menambahkan gaya atau tampilan elemen-elemen di halaman HTML. Dalam kasus ini ada beberapa aturan gaya yang didefinisikan untuk elemen-elemen seperti gambar atau image, badan, dan judul. Terus di sini ada body. Jadi saya simpan image. Di sini ada body. Body ini adalah elemen yang berisi konten utama halaman web yang akan ditampilkan di browser atau background. Ini saya simpan backgroundnya warna biru. Terus H1. H1 ini dia elemen heading level 1 yang menampilkan teks atau nama toko. Terus di sini ada H2. Ini ada warna. Sebelum H2 ini ada warna. Ini adalah elemen horizontal rule yang digunakan untuk membuat garis horizontal. Di sini ada H3. H3 ini elemen heading level 3 yang menampilkan teks atau topi wanita ini. Di sini saya simpan P. Ini elemen paragraf yang menampilkan teks. Teksnya saya simpan harga barang. Terus ada button ini dia elemen tombol yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman koneksi beli PHP ketika tombol diklik. Terus ada HR. Ini elemen horizontal rule dengan lembar 280 pixel yang berwarna pink. Diatur posisinya ke kiri. Selanjutnya ada gambar. Ini gambar-gambar gambar-gambar lainnya dengan deskripsi dan tombol beli yang serupa diikuti oleh elemen-elemen HR. Saya akan menunjukkan hasilnya. Nah, terus kita lanjut ke beranda HTML. Sama seperti tadi penjelasannya dokumen dan HTML.
Ini ada head, elemen yang berisi informasi tentang dokumen seperti judul tadi, halaman, referensi itu. Ada titel juga di sini. Nah, ini link. Link ini adalah elemen yang menghubungkan dokumen HTML dengan berkas CSS eksternal. Ini digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman secara terpisah. Terus di sini ada style. Style ini dia elemen yang digunakan untuk menentukan gaya atau tampilan elemen di halaman HTML. Dalam kasus ini ada beberapa aturan gaya yang didefinisikan secara langsung di dalam elemen ini. Misalnya ada aturan gaya untuk kelas, terus ada body background. Ini dia berisi konten utama halaman web yang akan ditampilkan di browser. Dalam hal ini atribut kayak ini gambar, latar belakang gitu. Di sini saya simpan H1 atau H level 1 ini dia aturan gaya pada elemen. Untuk mengatur font menjadi Calibri dan warna teks menjadi pink. Saya akan memperlihatkan hasilnya. Nah, ini dia tadi. Saya sudah simpan gambarnya. Terus di sini warna pink tulisannya. Oke. Kita lanjut ke daftar HTML. Di sini ada kayak tadi juga. Saya sudah jelaskan tadi. Ini juga. Titel itu halaman. Judul atau halaman jendela. Style tip. Ini juga sudah tadi saya jelaskan. From group ini adalah elemen div dengan kelas from group. Digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam formulir. Di sini ada label for. Label for ini elemen label yang digunakan untuk memberi label pada elemen input berikutnya. Atribut for itu mengaitkan tabel dengan ID elemen yang cocok. Terus ada textria. Ini adalah elemen textria yang digunakan untuk memasukkan data alamat dengan baris sebanyak-banyaknya. Terus di sini ada input type. Input type ini dia elemen input dengan tipe tanggal yang digunakan untuk memasukkan data tanggal lahir. Di sini ada select. Select ini dia elemen select yang digunakan untuk memilih jenis kelamin. Di dalamnya terdapat beberapa elemen output yang mendefinisikan pilihan jenis kelamin. Nah, di sini saya simpan pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat hasilnya.
Ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut ke koneksi PHP. Koneksi PHP ini saya ambil PHP di sini pertama, atau tag PHP yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri blok kode PHP. Terus ada koneksi PHP. Nih. Ini adalah kondisi. Ini. Kalau if ini dia adalah kondisi untuk memeriksa apakah tombol submit pada formulir telah diklik atau tidak. Jika tombol submit ditekan, maka kode di dalam blok ini akan dieksekusi. Ini akan timbul seperti ini jika akan timbul tulisan koneksi database berhasil. Jika tidak, saya simpan ini else. Nah, di sini tag PHP yang digunakan untuk memulai dan Nah, sekarang kita masuk di koneksi PHP. Nah, di sini pertama saya ambil set tag PHP. Ini dia fungsinya untuk memulai dan mengakhiri blok kode PHP. Terus ada con di sini. Ini mendefinisikan variabel yang berfungsi untuk menyimpan koneksi ke database. Terus fungsinya MySQL. Connect ini dia digunakan untuk membuka koneksi server database MySQL dengan parameter sebagai berikut: nama atau alam. Terus di sini ada if ini dia melakukan pengecekan apakah koneksi database berhasil atau tidak. Jika koneksi berhasil, maka akan ditampilkan pesan koneksi database berhasil. Jika koneksi gagal, maka akan ditampilkan pesan koneksi database gagal, disertai dengan pesan error spesifik yang dihasilkan oleh MySQL. Terus di sini ada koneksi juga. Koneksi beli PHP. Di sini ada PHP juga, kayak tadi yang saya jelaskan. Terus require ini koneksi PHP menggunakan pernyataan require untuk memasukkan file koneksi PHP yang berisi kode untuk membuat koneksi ke database. Ini memasukkan bahwa file koneksi PHP akan dieksekusi sebelum melanjutkan eksekusi program. Terus yang ketiga ada if.
If ini dia koneksi untuk memeriksa apakah tombol submit pada formulir telah diklik atau tidak. Jika tombol submit diklik, maka kode di dalam blok ini akan dieksekusi. Terus di sini ada barang. Untuk membaca nilai yang dikirim melalui metode post dari elemen input dengan atribut nama, barang, dan nama barang, dan menyimpannya ke dalam variabel barang. Langkah ini dilakukan untuk setiap elemen input pada formulir. Terus di sini ada query. Di sini barang, harga, jumlah, alamat. Values ini barang, harga, jumlah, alamat. Jumlah. Dan alamat juga. Dia membuat pernyataan SQL untuk memasukkan data yang diisi oleh pengguna ke dalam tabel. TB beli atau tabel beli. Pada database, nilai-nilai yang diambil dari variabel-variabel sebelumnya dimasukkan ke dalam pernyataan SQL. Terus ada di sini else sudah tadi saya jelaskan. Button ini semua saya sudah jelaskan. Terus di sini kita masuk ke produk HTML. Yang terakhir ada produk HTML. Ini produknya. Ini saya sudah jelaskan juga yang ini 33. Frame set rows ini dia elemen yang digunakan untuk mendefinisikan tata letak frame dalam halaman web. Pada contoh tersebut, elemen frame set memiliki atribut row yang menentukan tinggi relatif dari masing-masing frames. Bagian pertama frame memiliki tinggi 39 dari area, sedangkan bagian kedua frame yang diisi dengan elemen frame akan mengambil sisa tingginya. Oh, ini ada from SCR juga di sini. From SCR ini dia barang HTML rolling, elemen frame di dalam net. Ini digunakan untuk menentukan konten yang akan ditampilkan dalam frame tersebut. Pada contoh tersebut, frame kedua memiliki sumber konten dari file barang HTML. Atribut digunakan untuk mengaktifkan pengeluaran. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung jalankan saja programnya. Kita mulai dari daftarnya dulu. Nah, di sini saya simpan nama saya dulu. Saya tulis nama Nusa. Terus di sini alamatnya Mawasangka. Itu alamat saya, nomor telepon saya juga di sini 08 2349 6
Nah, di sini ini tanggal lahir saya, bulan dan tahun. Terus jenis kelaminnya dipilih perempuan. Nah, di sini masuk ke belanjaan yang kita mau pilih. Saya coba beli topi rajut ya, rajut 45.000. Di sini saya bikin manual, tidak langsung. Ini adalah topi rajut. Harganya tadi 45.000. Terus jumlah yang kita akan beli taruhlah 2 lah, satu saja. Alamat mau sangka. Nah, di sini sudah masuk. Coba kita buka lagi. Belanja DB. Sudah loading. Nah, sudah. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.